Pasal 335 ayat 1 KUHP telah dicabut oleh MK melalui putusan nomor 1 garis miring PUU strip 11 garis miring 2013 pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2013. Namun untuk sahabat literatur sekalian ketahui bahwa yang dicabut oleh MK tersebut hanyalah parsa tentang perbuatan lain dan perbuatan tidak menyenangkan, sementara tentang pengancamannya tetap berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan dari sahabat literatur hukum, yaitu terkait dengan pasal 335 ayat 1 KUHP yang telah dicabut oleh MK, namun masih banyak orang dihukum dengan pasal tersebut. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, sebelum kita membahas pertanyaan ini lebih dalam, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, memang pasal 335 ayat 1 KUHP telah dicabut oleh MK melalui putusan nomor 1 garis miring PUU strip 11 garis miring 2013 pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2013. Namun untuk sahabat literatur sekalian ketahui bahwa yang dicabut oleh MK tersebut hanyalah parsa tentang perbuatan lain dan perbuatan tidak menyenangkan, sementara tentang pengancamannya tetap berlaku. Jadi saya ulangi lagi sahabat literatur hukum sekalian, bahwa putusan MK nomor 1 garis miring PUU strip 11 garis miring 2013 pada hari Kamis 16 Januari 2013 hanya mencabut tentang parsa perbuatan lain dan perbuatan tidak menyenangkan, sedangkan persa pengancaman tetap berlaku sampai saat ini. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, ya, bahwa tentang pertanyaan sahabat kita tadi bahwa kenapa Pak Dian pasal 335 ayat 1 sudah dicabut oleh MK tapi masih banyak orang yang dipidana menggunakan pasal 335 ayat 1 ini masih berlaku gitu. Jadi sehingga menjadi pertanyaan oleh sahabat kita, bingung sahabat kita ini. Jadi sahabatku yang tercinta, bahwa pasal 3351 ayat 1 masih tetap berlaku pasca keputusan MK tersebut. Hanya saja persa perbuatan lain dan perbuatan tidak menyenangkan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan konstitusi kita, khususnya di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, jadi pasal 335 ayat 1 ini masih tetap berlaku. Hanya saja bunyinya berubah menjadi barang siapa dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, untuk tidak melakukan atau membiarkan orang lain karena ancaman kekerasan dan kekerasan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, jadi pasal 3351 ini masih berlaku. Hanya saja persanya, persa perbuatan lain dan perbuatan tidak menyenangkan itu dihapus sehingga menjadi lebih kompleks, menjadi lebih
substansial khusus tentang pengancaman. Tapi untuk dipidana dengan pasal ini harus kita atau jaksa atau penyidik membuktikan atau bagi tersangka atau terdakwa itu terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga orang lain harus melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu terjadi yang bertentangan dengan keinginannya yang sebenarnya. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, jadi pasal 3351 ayat 1 ini masih berlaku sampai hari ini, atau mungkin ada perubahan nanti KUHP kita, mungkin dibahas lain. Nanti akan kita pelajari atau akan kita buat konten terbaru pasca berlakunya undang-undang pidana kita yang terbaru nanti. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, jadi Anda jangan heran, jangan kaget ketika orang masih dikenakan dengan pasal 335 ayat 1 KUHP, padahal pasal 335 ayat 1 ini sudah dicabut oleh MK. Jadi yang dicabut itu hanyalah persa yang menyatakan perbuatan lain dan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi hanya 2 poin tersebut yang dicabut oleh MK, selebihnya masih berlaku, sehingga berubahlah bunyinya menjadi barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan orang lain membiarkan sesuatu terjadi dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan, baik bagi diri orang yang terancam ataupun bagi orang lain. Nah, jadi masih berlaku. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, khususnya sahabat literatur hukum yang bertanya melalui komen di channel YouTube kita, maka pasal 3351 itu bukan keseluruhannya dihapus. Ya, saya ulangi kembali, pasal 335 ayat 1 itu bukan seluruhnya dihapus, hanya dihapus terkait dengan perbuatan lain dan perbuatan tidak menyenangkan. Tentang pengancamannya tetap berlaku, ya. Jadi jangan kaget sahabat literatur hukum, masih bisa orang dipidana dengan pasal 3351 ayat 1 ini. Nah, jadi sahabat literatur hukum sekalian, sebelum saya tutup penjelasan ini, saya review kembali terkait dengan pertanyaan sahabat kita tadi. Sahabat kita tadi melalui komennya menanyakan pasal 3351 ayat 1 KUHP telah dicabut oleh MK melalui keputusan MK nomor 1 garis miring PUU garis strip 11 garis miring 2013. Tapi kenapa orang masih dikenakan atau masih bisa dipidana atau masih bisa ditetapkan tersangka dengan pasal 3351 ayat 1? Nah, di sini saya jelaskan sahabat literatur hukum yang bertanya terkait dengan pasal 335 ayat 1 tadi, maka pasal 335 ayat 1 KUHP memang telah dicabut oleh MK melalui keputusan nomor 1 garis miring PUU strip 11 garis miring 2013, namun hanya persah tentang perbuatan lain dan perbuatan tidak menyenangkan. Namun tentang pengancamannya masih tetap berlaku, sehingga pasal 335 ayat 1 berubah bunyinya menjadi barang siapa dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu terjadi karena adanya ancaman kekerasan atau kekerasan baik bagi diri orang yang terancam ataupun orang lain. Nah, itu bunyinya. Makanya masih bisa orang yang melakukan pengancaman bisa dijerat dengan pasal 3351 ayat 1.
Jadi yang dicabut oleh MK itu hanya 2 poin ya. 1 perbuatan lain, 2 itu tentang perbuatan tidak menyenangkan. Karena bertentangan dengan konstitusi kita, khususnya pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan kaget, jangan heran ketika masih ada orang yang dijerat dengan pasal tersebut. Nah, kemudian untuk dihukum dengan pasal 335 ya. Saya repeat kembali, untuk dihukum dengan pasal 335 ayat 1 ini harus bisa dibuktikan oleh penyidik adanya ancaman kekerasan atau adanya kekerasan. Ya, 2 poin. Begitu juga bagi tersangka, dia terbukti mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi 2 poin ini bisa dibuktikan sehingga orang bisa dijerat dengan pasal tersebut. Itulah sahabat literatur hukum sekalian yang dapat saya jelaskan terkait dengan pertanyaan salah satu sahabat literatur hukum tadi. Maka pasal 335 ayat 1 KUHP itu tidak dicabut secara keseluruhan dan direvisi saja dan dihilangkan perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan lain, sehingga orang masih bisa dihukum dengan pasal ini, khususnya bagi orang yang melakukan pengancaman. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, sebelum saya akhiri penjelasan ini, apabila ada pertanyaan dari sahabat literatur hukum terkait dengan penjelasan ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah pasti akan saya jawab. Begitu juga ada pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan hukum, boleh juga ditulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah juga akan kita jawab. Apabila ada saran, pendapat, atau kritik khususnya yang bersifat membangun, saya pribadi mohon dikritik, kemudian mohon diberikan pencerahan supaya channel literatur hukum ini terus berkembang dan lebih baik ke depannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.